Ini belum kan ya? Sudah apa belum? Yang bab 2 belum? Belum Sudah ya? tershare screen, Pak. Oh, sudah tersetir sudah ya. Tapi belum kita bahas ya, belum ya? Belum, Pak. Ya, kita pernah satu kali dulu udah masuk ke waktu itu ya. Karena laptop saya waktu itu bermasalah gitu kan. Hari pertama. Oke, kita masuk ke bab 2. Pokok-pokok permasalahan dan pola kegiatan dalam satu perekonomian. Kompetensi dari topik ini mampu menjelaskan 3 masalah pokok ekonomi, menjelaskan mekanisme harga dan perencanaan, kemudian menjelaskan tujuan campur tangan pemerintah dan bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Kenapa campur tangan pemerintah itu masih sangat diperlukan? Karena kita berharap bantuan pemerintah itu masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat kita. Maka perlu campur tangan. Bukan hanya campur tangan, tapi perlu intervensi, ya, intervensi pemerintah misalnya. Kemudian masalah ekonomi adalah masalah yang berhubungan dengan masyarakat, karena masalah ekonomi berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, maka diperlukan kajian-kajian tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, kemudian masalah ekonomi yang dasar yang dihadapi adalah bagaimana menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebaik-baiknya. Jumlahnya terbatas tapi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sebaik-baiknya. 3 masalah pokok ekonomi itu adalah apa yang harus diproduksikan dan jumlahnya berapa. Ya. Maka masalahnya sering disebut dengan masalah what, apa dan berapa. Kemudian yang kedua, bagaimana sumber ekonomi atau faktor besi yang tersedia harus dipergunakan untuk memproduksikan barang tersebut. Bagaimana mengkombinasikan faktor produksi atau masalah how. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut dihasilkan, diproduksikan. Atau sering disebut dengan masalah for whom. Itulah tiga masalah ekonomi yang perlu kita bahas, yang ada dalam ekonomi tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya, memecahkan ketiga masalah tersebut? Ada beberapa cara untuk memecahkan masalah itu. Di antaranya ada dengan kebiasaan dan strategi dan tradisi. Ya. Bagi mereka yang tinggal di lahan yang subur, mereka bisa jadi petani, berkebun, beternak dan sebagainya. Atau bisa juga sesuai dengan tradisi, ya, ada yang berdagang, ya, dan sebagainya misalnya. Nah, kemudian bisa juga dengan insting. Insting itu tanpa menggunakan rasio, hanya menggunakan naluri misalnya. Nah, kemudian yang ketiga dengan komando. Nah, komando itu biasanya adanya di sistem perekonomian komunisme. Ya. Semuanya diatur oleh negara. Ya. Tapi sistem itu gagal mensejahterakan rakyatnya, maka beberapa negara di Eropa Timur dulu bubar. Uni Soviet bubar. Ya. Nah, dan sekarang yang masih bertahan tentang ekonomi komando itu adalah Kuba sama Korea Utara. Kalau Rusia sendiri sudah berubah, sudah dekat ke kapitalisme. Kemudian yang ketiga, mekanisme harga di pasar. Nah, kita akan membahas ketiga masalah tadi, masalah what, how, dan for whom itu dengan pendekatan mekanisme harga di pasar. Bukan dengan kebiasaan atau tradisi, bukan dengan insting, dan juga bukan dengan komando. Nah, apa yang dikatakan dengan mekanisme harga itu? Mungkin kemarin kalian kalau menyaksikan informasi di media elektronik itu, pemberita akhirnya tentang
harga minyak goreng itu melepaskannya ke pasar, sehingga akan berlaku mekanisme harga di pasar itu. Kenapa demikian? Karena pada saat harganya ditentukan pemerintah dengan harga maksimum, barangnya langka. Tapi setelah dilepaskan ke pasar, barangnya ada di pasar, tapi harganya berubah. Ya. Harganya bukan harga maksimum, tapi harga sesuai yang berlaku di pasar itu. Harganya naik, ya, orang menyebutnya harganya mahal. Tapi memang itu katanya tingkat keekonomiannya seperti itu. Nah, kemudian apa yang dikatakan dengan mekanisme harga itu? Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya atau kekuatan tarik-menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar. Nah, hasil dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang di pasar barang dan harga untuk setiap faktor produksi di pasar faktor produksi. Jadi, harga pasar itu tidak hanya ada pasar barang, tapi juga ada pasar faktor produksi. Ya. Pasar input. Apa pasar input itu? Ada barang modal, ada tenaga kerja, ada modal, ya, dan sebagainya. Ada tanah dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau hasil produksinya ya seperti pakaian, minuman, itu adalah hasil produksi. Kemudian mekanisme harga bisa memecahkan ketiga masalah tersebut. Yang pertama, mekanisme harga bisa dipakai untuk memecahkan masalah what, apa dan berapa. Nah, untuk memudahkan pemahamannya ini saya beri dengan bahasa simbol ya. Di sini ada KD itu adalah jumlah barang yang diminta, D adalah demand, dia adalah barangnya. Ya. Kalau masyarakat menginginkan jumlah barang lebih banyak, apa pengaruhnya terhadap harga? Harganya akan naik. Ya. Harga barang itu akan naik. Kalau harga barang itu naik, apa pengaruhnya bagi penjual? Keuntungannya akan naik. Ya. Keuntungannya akan naik karena harga jualnya naik. Keuntungannya akan naik. Nah, kalau keuntungannya naik, apa pengaruh lagi terhadap penjual? Maka dia akan mengadakan ekspansi, jumlah produksinya lebih banyak, atau bahkan akan ada perusahaan-perusahaan baru masuk ke pasar, sehingga jumlah ditawarkan naik. Nah, kalau jumlah ditawarkan naik, harganya akan turun kembali menjadi normal. Ya, harganya akan turun lagi seperti biasa menjadi normal. Dan demikian, maka mekanisme harga bisa memecahkan masalah apa dan berapa. Apa yang sudah diproduksikan dan berapa jumlahnya misalnya. Kemudian yang kedua, jadi gerak harga itu bisa memecahkan masalah apa dan berapa tersebut. Ya, gerak harga itu. Yang kedua adalah bagaimana mengkombinasikan faktor produksi atau masalah Hong. Nah, untuk memecahkan masalah Hong ini, biasanya alat analisisnya namanya isoquant. Ya, namanya isoquant. Isoquant itu adalah upaya menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi faktor produksi untuk memproduksikan suatu tingkat output tertentu. Ya. Nah, kenapa namanya ISO? ISO itu adalah sama, kuat kuantitas yang sama. Jadi jumlah produksinya tetap walaupun kombinasi inputnya berbeda-beda misalnya. Misalnya itu ada K adalah kapital, ya ada tenaga kerja. Nah, teori ini bisa dipakai, ya mekanisme bisa dipakai kalau semua barang itu mempunyai barang pengganti. Ya, atau yang kata lain, dalam teori ini diasumsikan semua barang itu mempunyai barang pengganti. Contohnya apa coba? Tenaga kerja manusia bisa diganti dengan mesin. Ya. Kalau beras bisa diganti dengan jagung, gandum. Ya. Kemudian dulu waktu itu saya pernah penelitian tentang one day no rice. Mungkin kalau orang Depok pasti tahu nih.
Pernah dengar Wandi Nores? Pernah ya? Di Depok pernah ada dulu wali kota Depok membuat kebijakan One Day Nores. Nores itu hari Selasa kalau nggak salah. Jadi di Depok itu, di Pemda itu, setiap hari Selasa itu tidak menjual nasi di kantinnya itu. Yang dijual adalah pengganti nasi itu, One Day Nores. Waktu itu saya buat penelitian gitu. Nah, jadi pengganti beras itu apa coba? Bisa jagung, bisa kentang, bisa apa terigu, bisa juga ya. Tapi waktu itu saya masukkan itu, usulan penelitian saya itu saya masukkan waktu itu pisang. Tapi tolak. Karena pisang itu kesannya lain katanya. Yang suka makan pisang itu mungkin berbeda kali ya. Karena pisang itu enak gitu. Akhirnya tolak pisangnya. Akhirnya diganti dengan kentang. Jadi saya masukin ganti beras itu ada jagung sama pisang. Ya, jagung sama pisang gitu. Tapi ditolak tuh. Kemudian semua barang itu mempunyai barang pengganti dan harga barang itu bisa naik bisa turun. Ya, harga barang itu bisa naik bisa turun. Kalau gula pasir bisa diganti dengan gula Jawa. Kalau daging sapi mahal diganti dengan apa? Ikan, apalagi daging ayam, sebagainya. Ya. Maka kalau biasanya kalau rendang itu rendang daging, rendang ayam juga boleh bisa gitu kan. Ya. Bisa bikin rendang ayam. Ya. Nah kemudian eh, harga harga barang itu bisa naik bisa turun. Katakanlah misalnya LP naik bisa turun, KP naik dia bisa turun. Nah, ini nilai sokuan ini. Ini nilai sokuan. Nah, jadi di sepanjang kurva ini outputnya sama, tetap sama. Walaupun kombinasi barangnya berbeda. Ya. K dan L itu adalah saling menggantikan. Ya. K itu adalah L ada tenaga manusia misalnya. Nah, bisa juga yang lain misalnya kalau harga daging naik, ya berarti di sini daging, di sini daging sapi, di sini daging ayam, misalnya seperti itu. Nah, kalau di sini mesin dengan tenaga manusia. Nah, kemudian harga K itu bisa naik, bisa turun. Nah, kalau misalnya ini adalah K1 ya. Ini K1, ini adalah K2. Ya. K1 itu bukan harganya, tapi adalah jumlah barang yang didapatkan pembeli barang tersebut. Maka ini K1, ini K2. Kalau harga K naik, maka pemakaian K akan berkurang dari K1 ke K2. Kalau harganya naik. Sedangkan pemakaian L-nya bertambah dari L1 ke L2 ini salah ketik nih. Ini harusnya L1, ini L2. Pemakaian L-nya naik dari L1 ke L2. Kalau harga K naik, jadi kalau harga K naik, jumlah barang yang tadi beli berkurang karena jadi mahal. Jadi kalau yang di atas ini harga K-nya lebih murah karena makin banyak dapat barang yang barang K-nya. Ya, contohnya misalnya kalau kita punya uang 10.000, kalau harganya 1.000, maka bisa beli K itu berapa? 10. Tapi kalau harganya 500, bisa beli 20 misalnya. Ya, seperti ini. Jadi kalau yang di atasnya harganya murah, di bawahnya harganya mahal. Ya, harganya lebih mahal karena dapatnya sedikit. Nah, pertanyaannya, kalau harga K turun, bagaimana pengaruh kalau harga K naik, bagaimana pengaruhnya terhadap pemakaian L? Ya. Kalau harga K naik, bagaimana pengaruhnya terhadap pemakaian L? L-nya naik atau turun? Turun, Pak. Turun.
Kalau harga K naik, maka pemakaian K akan turun. Pemakaian L-nya naik apa turun? Naik. Karena harga K lebih mahal, harga L tetap, maka orang akan memakai L lebih banyak, ya. Memakai L lebih banyak, karena harga K juga asumsinya adalah harga L tetap seperti itu. Kalau orang akan, misalnya kalau harga daging sapi naik, maka orang akan membeli ayam lebih banyak, ya, karena harga ayamnya tetap misalnya, ya. Itulah gunanya teori iskon ini. Dan sebaliknya, ya, dan sebaliknya seperti itu. Kalau harga akan turun, maka orang akan banyak membeli K, ya, karena K lebih bagus, dan berkurang membeli L misalnya, ya, berkurang membeli L. Dari demikian maka mekanisme harga bisa memecahkan masalah bagaimana mengkombinasikan faktor produksi sehingga produksi bisa tetap berjalan dengan harga murah dan ongkos produksinya murah misalnya. Itu dengan kalau harga satu barang naik bisa diganti dengan barang penggantinya, barang substitusinya, sehingga ongkos produksinya tetap dan harganya bisa lebih murah misalnya. Walaupun harga barang itu naik, tapi dipakai barang penggantinya. Nah, itulah gunanya teori isokuan itu. Nah, jadi walaupun K-nya berkurang makanya, tetapi jumlah produksinya tetap, ya, jumlah produksinya tetap sama di sepanjang kurva ini, jumlah produksinya sama, ya, jumlah produksinya. Itulah yang dikatakan dengan teori isokuan itu. Jadi bisa memecahkan masalah bagaimana mengkombinasikan faktor produksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah mekanisme harga juga bisa digunakan untuk memecahkan masalah untuk siapa barang itu dihasilkan. Untuk menentukan siapa barang dihasilkan tergantung kepada pendapatannya. Nah, masyarakat kita secara sosiologis dibagi ke 3 lapisan. Ada masyarakat lapisan atas, menengah, dan bawah. Nah, pola pendapatan masyarakat tergantung kedua faktor. Pertama, pola pemilikan faktor produksi. Kedua, harga faktor produksi tersebut. Kalau satu masyarakat mempunyai faktor produksi yang banyak, lahannya banyak, sawahnya banyak, kebunnya banyak, kos-kosannya banyak, usahanya banyak, maka pendapatannya banyak. Apalagi kalau harganya naik, maka pendapatannya tambah naik. Maka dengan sendirinya dia masuk dalam lapisan atas. Nah, ada lagi masyarakat yang pemilikan faktor produksi itu kecil, nggak punya kebun, nggak punya sawah, hanya punya tenaga saja, harganya murah misalnya, maka pendapatannya kecil, maka dia masuk ke dalam lapisan bawah dengan sendirinya. Nah, kemudian itu siapa barang itu dihasilkan? Nah, tinggal perusahaan pilih apakah untuk lapisan atas atau lapisan bawah. Kemudian lihat perilakunya. Lapisan atas itu punya perilaku yang penting kualitasnya bagus. Kalau kualitasnya bagus, berapapun harganya, kalau mereka suka mereka akan beli. Ya, itu perilaku lapisan atas karena uangnya banyak. Dan biasanya mereka sering disebut dengan pembeli irasional. Ya, ini disebut dengan pembeli irasional. Nah, berbeda dengan lapisan bawah. Yang penting harganya murah. Walaupun kualitasnya miring-miring dikit nggak jadi masalah. Nanti kalau ada di banyak beli yang lebih bagus lagi nanti. Ya, itu perilakunya. Nah, sekarang tinggal pada perusahaannya berfungsi untuk lapisan mana, lapisan atas, menengah ke bawah. Misalnya dia memperhatikan perilaku dari masyarakat itu, ya, perilaku dari konsumen tersebut, perilaku dari lapisan masyarakat itu. Nah, demikian maka mekanisme harga bisa memecahkan masalah forum di siapa barang itu dihasilkan.
Kemudian dari ketiga masalah tersebut, ini kita katakan sedikit. Bisa lihat nih, bisa nggak? Bisa, Pak. Masih kurang terlihat, Pak. Kurang terlihat ya. Nah kalau itu, nah kecil dikit nggak apa-apa ya, soalnya kalau nggak terlihat, kalau nggak lengkap itu nggak bisa jelasinnya, ya. Jadi yang lebih besar nanti lihat di bukunya nanti. Bukunya kapan datangnya dari Mbak Wiwi katanya? Kira-kira hari Senin, Pak. Hari Senin ya? Oh, oke, mudah-mudahan Senin dan dapat. Jadi dia punya pegangannya. Kita belajar lebih gampang. Nah, untuk menjelaskan yang tiga tadi bisa dengan pendekatan ini. Namanya circular flow diagram. Ya, namanya circular flow diagram. Nah, di sini rumah tangga dibagi dua, sebagai konsumen barang dan sebagai pemilik faktor produksi. Dan sebagai konsumen barang dia butuh apa? Butuh misalnya sepatu, pakaian, dan perumahan. Maka di sini lahirlah permintaan. Sebagai rumah tangga, sebagai pemilik faktor produksi, maka dia menawarkan apa? Dia mempunyai tenaga kerja, tanah, dan modal, maka timbullah penawaran. Nah, kemudian dari sisi lain, sebagai produsen, ya, sebagai produsen dia menghasilkan sepatu, pakaian, dan perumahan, maka timbullah penawaran hasil produksi. Dan sebagai konsumen dari faktor produksi, maka dia butuh tenaga kerja, tanah, dan modal. Maka di sini ada permintaan terhadap faktor produksi. Dia sebagai konsumen faktor produksi. Nah, karena ada penawaran permintaan di sini, maka terbentuklah harga. Kalau harga tenaga kerja itu upah. Kalau tanah itu sewa, dan kalau modal itu bisa bunga atau bisa juga keuntungan misalnya. Bunga. Ya. Nah, kalau misalnya permintaan dan penawaran barang terbentuk berinteraksi, maka terbentuklah pasar untuk barang-barang hasil produksi. Ya. Yaitu harga sepatu, harga pakaian, harga rumah, dan sebagainya. Maka disebut dengan harga-harga barang hasil produksi. Di sini harga faktor produksi. Nah, demikian mekanisme harga bisa memecahkan ketiga masalah tersebut. Ya, bisa memecahkan ketiga masalah tersebut. Baik all maupun hukum. Siapa bantu biasa. Bisa dengan cara ini. Ya. Ini ada di buku, ya, itu ada di buku. Ada pertanyaan tentang ini mungkin? Kalau ada silahkan. Kalau tidak kita teruskan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan masalah OPAS. Ya, disebut dengan masalah OPAS. Seberapa cepat pertumbuhan ekonomi diinginkan dalam satu perekonomian. Nah, dalam kaitan ini yang jadi faktor harga itu bukan uang, tapi adalah tingkat suku bunga yang berlaku. Nah, di sini ada perubahan teori ya. Ini teori ini dulu dibuat tahun 80-an, 70-an barangkali ya. Dan dulu yang punya buku ini adalah Bapak Budiono. Ya. Kalau waktu itu kondisinya berbeda dengan sekarang. Waktu itu uang pemerintah belum banyak. Ya. Jadi uang itu dapatkan dari tabungan masyarakat. Nah, kalau masyarakat menabung, maka uang investasi banyak karena disimpan di bank. Nah, itu yang kemudian dipinjamkan kepada masyarakat. Ya. Kalau sekarang berbeda. Sekarang dari pajak itu pemerintah mendapatkan uang yang banyak, sehingga pemerintah menyediakan dana untuk investasi, ukur dan sebagainya dalam jumlah yang besar.
dan uang itu kemudian disimpan di bank untuk disalurkan kepada KUR, ya, kredit usaha rakyat ataupun untuk yang lain-lainnya, maka bisa dikendalikan oleh pemerintah. Kalau yang dulu tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, karena apa? Karena asalnya dari masyarakat. Kalau sekarang dikendalikan karena asalnya dari pemerintah. Nah, kemudian bagaimana dalam menentukan seberapa cepat pertumbuhan ekonomi itu? Nah, di sini. Nah, untuk kegiatan ekonomi itu zaman sekarang ini kan semua kegiatan itu menggunakan mesin atau barang modal, berarti harus membeli barang modalnya untuk kegiatan produksi. Kalau untuk berusaha misalnya. Nah, kalau dulu ini tergantung tingkat bunganya, kalau naik nanti banyak yang nabung, maka banyak investasi. Kalau sekarang tidak, bahkan pemerintah minta tingkat bunga itu rendah, ya. Bahkan disinilah intervensi dari pemerintah dalam saat ini. Bahkan pemerintah waktu itu minta Gubernur BI untuk menurunkan tingkat bunga. Sekarang tingkat bunga itu yang paling rendah adalah 3,5%. Kalau dulu sampai 9%, yang 6%, 9% misalnya. Sekarang 3,5% tingkat suku bunga BI itu. Dan uangnya disediakan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu maka dana investasi itu harus milik negara dan jumlahnya banyak. Nah, semakin banyak jumlahnya dan harganya murah, maka semakin banyak orang mau membuka usaha dengan membeli barang modal, ya, maka barang modalnya naik. Barang modal naik, kalau barang modal naik maka produktivitas pun juga naik. Kalau produktivitas naik maka pertumbuhan hasil produksi naik. Kalau pertumbuhan hasil produksi naik maka pendapatan masyarakat naik. Di sini ada yang terpotong gitu, bilang satu pendapatan masyarakat. Maka pendapatan masyarakat naik. Kalau pendapatan masyarakat naik maka pertumbuhan ekonomi pun juga akan naik. Kalau pendapatan masyarakat naik, maka pertumbuhan ekonomi pun akan naik. Nah, kemudian ini adalah sebuah teori yang tidak lepas dari sifat teori ekonomi seperti yang kita ketahui. Nah, kalau sifat teori ekonominya variabelnya jelas, tingkat suku bunga, dana investasi, barang modal, produktivitas, pertumbuhan hasil produksi, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Perubahannya apa? Naik. Kalau di sini naik, di sini turun, di sini naik, semuanya naik. Ya. Jadi semakin rendah tingkat suku bunganya dan investasinya besar, karena dari disediakan pemerintah, barang modalnya naik karena orang mau berinvestasi karena murah. Ya. Murah. Tingkat naik karena dikelola dengan baik. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan sifat teori ekonomi itu, ada yang bersifat hipotesis, ada yang asumsi. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya, kalau dana investasi naik, maka barang modal itu juga akan naik. Apakah benar? Ya, apakah benar kalau dana investasi naik, barang modal naik? Belum tentu. Apakah orang betul-betul mau melakukan usaha? Belum tentu. Maka asumsinya apa coba? Asumsinya adalah orang mau berusaha dengan asumsi kalau berusaha itu menguntungkan. Kalau merugikan, apakah yang mau? Ada yang mau? Tidak ada yang mau berusaha kalau merugikan. Ya. Maka kalau menguntungkan, orang mau berusaha. Ya. Dan begitu juga, kalau barang modal naik, maka produktivitas naik juga. Belum tentu juga. Nah, oleh itu maka ada asumsinya. Apa asumsinya? Kalau usaha itu keluar dengan baik, ya, diatur dengan serius, didanai dengan baik, nah produktivitasnya akan naik. Tapi kalau tidak keluar dengan baik, jangan naik, tapi malah bisa bangkrut misalnya. Ya, bisa gulung tikar kalau tidak keluar dengan baik. Begitu juga kalau produktivitas naik, maka hasil produksi naik dan pendapatan masyarakat naik. Apakah benar kalau pertumbuhan hasil produksi naik, maka pendapatan masyarakat naik? Belum tentu juga. Bisa saja pada saat hasil padi sawah masyarakat panen raya jumlahnya banyak, harganya turun karena dibeli tengkulak itu harganya murah. Apakah pendapatannya naik? Enggak, ya, malah turun misalnya.
walaupun hasil produksi naik. Nah, itu bisa terjadi kalau ada asumsinya. Asumsinya misalnya harganya stabil atau harganya naik misalnya, maka pendapatan masyarakat akan naik. Nah, itulah yang bisa saja dulu sering terjadi pada saat hasil panen padi panen raya itu banyak, harganya turun karena dijualnya ke tengkulak. Ya, waktu itu belum dikawal oleh pemerintah. Kalau sekarang sudah dikawal oleh pemerintah. Kalau panen produksi banyak, maka pemerintah mewajibkan kepada Bulog untuk membeli dengan harga yang mahal, tidak sama dengan tengkulak. Ya, harganya harga minimum. Kalau tengkulak kan harganya sesuka dia. Nah, kalau harga tengkulak itu biasanya rendah, nah akhirnya orang bukannya untung menjadi petani, tapi malah rugi. Akhirnya orang malas bertani. Nah, kemudian setelah diatur oleh pemerintah, harga hasil padinya bisa mahal, keuntungannya banyak, orang mau jadi petani. Akhirnya beras nggak impor, ya. Karena apa? Karena hasil padinya banyak, padinya melimpah, nah kita tidak perlu impor beras misalnya. Coba kalau dijual murah, petaninya rugi, orang nggak mau bertani. Ya, itu pernah terjadi. Karena harganya murah, dibeli tengkulak itu murah, artinya petani bukannya untung tapi rugi walaupun hasil pertaniannya banyak misalnya. Itu akhirnya dikendalikan, ya dikuasai oleh pemerintah dengan memerintahkan kepada Bulog untuk membeli hasil padi masyarakat itu dengan harga yang mahal, ya. Walaupun misalnya Bulog belum tentu untung, tapi yang jelas rakyatnya untung, sehingga orang mau bertani, ya, orang mau bertani seperti itu. Ya, akhirnya orang mau bertani. Nah, kalau pendapatan masyarakat naik, maka pertumbuhan ekonomi pun akan naik. Jadi dengan cara itu maka mekanisme harga juga bisa memecahkan masalah seberapa cepat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Ya, gitu. Kemudian kalau kita perhatikan, sepertinya mekanisme harga itu untuk memecahkan semua masalah. Padahal kenyataannya tidak. Ada untuk beberapa kasus mekanisme harga tidak bisa berperan banyak, ya, untuk memecahkan masalah. Yang pertama misalnya tentang distribusi pendapatan. Mekanisme harga tidak bisa memecahkan masalah volume karena tidak seluruh pendapatan dikonsumsi oleh masyarakat. Ada masyarakat yang pendapatannya banyak, orang kaya misalnya, yang lapisan atas, tapi gaya hidupnya sederhana, ya makannya biasa, tidak mewah-mewah misalnya. Itu tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya. Nah, dalam kondisi ini mekanisme harga tidak bisa diandalkan. Ya. Karena biasanya orang hidup sederhana kan orang sederhana, bukan orang kaya gitu. Logikanya seperti itu. Itu mekanisme harga tidak bisa memecahkan masalah itu. Masalah distribusi pendapatan. Kemudian yang kedua, ketidaksempurnaan pasar juga. Mekanisme harga tidak bisa berperan dengan baik. Contohnya untuk pasar monopoli. Pasar monopoli itu apakah yang berlaku mekanisme harga? Tidak, karena pasar monopoli itu harga ditentukan oleh produsen, bukan oleh konsumen. Nah, itulah yang terjadi terhadap apa yang dicurigai sekarang ini tentang harga minyak goreng, ya. KPPU mencurigai 5 perusahaan besar penghasil minyak goreng itu melakukan kartel gitu ya. Kerjasama dalam menaikkan harga. Kalau hanya 1, 2, 3 saja menaikkan harga, yang lainnya tidak ikut, itu nggak jadi masalah, berarti mereka bersaing. Ya. Nanti yang menaikkan harga itu harga sawitnya nggak laku, ya, harga minyak gorengnya nggak laku. Ya. Kalau yang duanya tidak menaikkan harga, karena yang dua pasti harganya murah misalnya, orang akan beli harga yang murah tersebut. Tapi karena kelima-limanya menaikkan harganya, maka mau tidak mau harganya harus seperti beli yang itu. Karena apalagi menguasai pasar-pasar lebih dari 50%. Itu praktiknya sama dengan monopoli. Oleh karena itu maka kartel itu dilarang. Ya, sekarang KPPU sedang bergerak untuk memasalahkan masalah
target ini ke pengadilan, ya tentunya ke pengadilan tata niaga barangkali. Jadi dalam ketidaksempurnaan pasar, mekanisme harga tidak bisa diandalkan. Karena harga tidak ditentukan mekanisme harga, tapi ditentukan oleh penjual atau oleh produsen misalnya. Kemudian yang ketiga untuk barang kolektif, misalnya senjata misalnya, militer, alat-alat militer itu hanya boleh dimiliki oleh negara dan tidak mempunyai harga pasar, maka mekanisme harga tidak akan berlaku. Ya. Mekanisme harga tidak akan berlaku karena tidak ada harga pasarnya. Yang keempat, mekanisme harga tidak di pasar tidak bisa memperhitungkan pengaruh sosial dari kegiatan ekonomi. Mungkin secara ekonomis menguntungkan, tapi ada dampak lainnya. Ada pencemaran, banjir, ada kerusakan hutan, kemudian banjir bandang dan sebagainya misalnya. Itulah eksternalitas itu, ya. Jadi mekanisme harga tidak bisa mengatasi masalah eksternalitas. Tapi pemerintah bisa meminta, kalau mendirikan usaha itu bisa meminta kepada perusahaan untuk menyiapkan AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan misalnya. Bisa dengan cara itu. Kemudian yang kelima, mekanisme harga juga tidak bisa diandalkan pengelolaan ekonomi secara makro, terutama di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu luas dan pulau-pulau. Dan prasarana antara satu daerah dengan lain itu berbeda. Di Jawa berbeda dengan Sumatera, apalagi di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Jauh sekali berbedanya. Sehingga untuk mendistribusikan barang juga susah misalnya. Nah, oleh karena itu maka tidak heran kalau harga di Papua berbeda dengan harga di sini. Kalau harga BBM mungkin sudah satu harga, tapi kalau yang lain belum. Semen belum. Semen di Jakarta hanya 65.000, di sana bisa 250.000 misalnya. Dulu, nggak tahu kalau sekarang. Nah, apakah semen juga sudah satu harga? Kayaknya belum. Ya. Semen sepertinya belum satu harga. Yang sudah satu harga itu baru minyak, bahan bakar minyak. Jadi di sini mekanisme harga tidak bisa diandalkan untuk memecahkan kelima masalah tadi. Ya. Kemudian dalam ekonomi itu masih diperlukan campur tangan pemerintah. Ya. Saya pikir bukan hanya campur tangan, tapi perlu intervensi pemerintah dalam hal ini. Kenapa? Karena dengan campur tangan pemerintah itu nanti bisa membantu masyarakatnya, terutama masyarakat yang lemah misalnya. Nah, ada 5 tujuan campur tangan pemerintah itu. Pertama, untuk menjamin agar kesamaan hak dan untuk kesamaan hak untuk setiap individu, dan penindasan dapat dihindari. Penindasan bidang ekonomi dapat dihindari. Itu tujuan campur tangan pemerintah itu. Dan dua, agar menjaga agar perekonomian dapat tumbuh mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Ya, itu dengan membuat aturan-aturan dan sebagainya. Yang ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar tidak melakukan praktek monopoli. Nah, untuk monopoli juga undang-undang anti monopoli dan persaingan tidak sehat itu, jadi monopoli itu tidak tergantung pada jumlah penjualnya, tapi tergantung pada penguasaan pangsa pasarnya. Ya. Kalau penguasaan pangsa pasarnya lebih dari 50%, maka itu sama dengan monopoli. Prakteknya sama dengan monopoli. Kemudian yang keempat, menyediakan barang bersama, misalnya apa? Alat militer misalnya. Alat militer itu hanya boleh dibuat oleh negara. Kalau perusahaan punya uang pun juga tidak boleh mempunyai pasukan, tidak boleh mempunyai alat senjata dan sebagainya, kecuali dengan izin pemerintah misalnya, itu polisian.
Yang kelima, menguasai agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari. Pencemaran, ya, dampak lingkungannya dan sebagainya bisa dihindari. Caranya dengan membuat AMDAL dan sebagainya misalnya seperti itu. Yaitu tujuan campur tangan pemerintah. Sedangkan kalau bentuknya itu membuat peraturan-peraturan, undang-undang, peraturan daerah, upah minimum provinsi, ya, dan sebagainya. Nah, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, ya, tentang pajak, ya, tentang APBN dan sebagainya. Nah, salah satunya misalnya waktu itu ada penghapusan pajak penjualan barang mewah, ya, tujuannya untuk meningkatkan penjualan misalnya. Nah, setelah itu juga menjalankan kebijakan moneter, misalnya menentukan atau mempengaruhi tingkat suku bunga. Nah, salah satunya contohnya itu, ya, pemerintah meminta kepada BI untuk menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, itu memang prosesnya berjalan tidak langsung seperti itu. Ya, seperti yang sebenarnya saya katakan, dulu pernah Presiden Jokowi itu minta Gubernur BI menurunkan tingkat suku bunganya. Nggak mau sih. Gubernur BI nggak mau. Kenapa? Karena mereka juga boleh dapat untung. Kalau dapat untung banyak kan, mereka kan banyak dapatnya gaji mereka. Nggak mau dia. Akhirnya ada anggota DPR yang berkomentar. Kalau Gubernur BI-nya tidak mau mengikuti perintah Presiden, Presiden bisa membuat Perpu, ya, membuat Perpu, peraturan pengganti undang-undang, Gubernur BI-nya bisa diganti. Nah, akhirnya setelah itu mau merubah, menurunkan tingkat suku bunga itu, ya, dari 6% jadi sekarang yang berlaku 3,5%. Itu yang paling murah saat ini. Nah, walaupun Indonesia paling murah, tapi kita belum paling murah loh. Yang paling murah itu Jepang 0%, Singapura juga lebih murah, Amerika mungkin juga, tapi Amerika tidak 0%, Jepang 0%. Nah, Indonesia mulai murah. Nah, kemudian setelah tingkat suku bunga BI itu turun, apakah bunga bank kredit, bank-bank umum itu turun? Belum tentu juga. Mereka juga nggak mau dia. Bank-bank itu nggak mau dia menurunkan tingkat bunganya karena mereka rugi, ya. Yang biasanya di atas 10 digit, misalnya di atas 10%, misalnya biasa 12%, 16%, kan untungnya banyak gitu. Mau dia, akhirnya dipaksa, ya. Presiden minta bahwa supaya suku bunga kredit turunkan. Sekarang sudah turunkan. Suku bunga kredit itu 7%. Paling tinggi 2 kali lipat di harga dengan tingkat suku bunga BI. Ya. Nah, itu yang sedang berjalan. Jadi tingkat bunga kredit itu murah sekarang. Dulu tuh rata-rata di atas 12%, 15% dan sebagainya. Maka tidak heran pada sebelum reformasi itu banyak pengusaha kita itu lebih senang meminjam uang ke luar negeri daripada mendapatkan kredit dari bank dalam negeri. Akhirnya utang kita banyak waktu itu. Ya, utang luar negerinya banyak. Ya. Nah, itu yang sekarang sudah, jadi tidak cukup hanya campur tangan, tapi perlu intervensi, ya, intervensi pemerintah untuk agar kegiatan ekonomi itu bisa membantu masyarakat seperti itu. Memang untuk mesejahterakan masyarakat tidak cukup jangan berpihak, tapi harus ada intervensi. Memperbanyak subsidi, bantuan-bantuan dan sebagainya, karena masyarakat kita masih perlu dibantu. Untuk mendapatkan sejahtera mereka masih banyak yang perlu dibantu. Nah, berbeda mungkin negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, mungkin negaranya sudah lama, aset keluarganya sudah banyak, jadi mereka mampu bersaing satu sama lain. Nah, berbeda dengan di Indonesia misalnya, maka masih perlu bantuan seperti itu. Nah, itu kalau negara kita banyak bantuan-bantuan tersebut, itu yang diharapkan. Ya. Tapi sebenarnya di negara maju pun juga bantuan terhadap masyarakatnya banyak. Amerika juga sekolah gratis misalnya, ya. Jepang misalnya, Jerman, ya, kesehatan gratis, berobatnya gratis, banyak tunjangan-tunjangan lainnya. Kalau menganggur ada tunjangan pengangguran sebagainya. Itu juga, itu sebenarnya bentuk sosial itu.
Ya walaupun negara kapitalis, tapi fungsi sosialnya berjalan, memperhatikan rakyatnya bisa jalan. Nah kalau yang terjadi sekarang di Eropa misalnya ada perang Rusia dengan Ukraina, sehingga banyak rakyat Ukraina itu keluar dari negaranya. Ada ke Inggris. Nah, ada yang menarik dari proses itu. Bagi masyarakat Inggris yang menerima, yang menampung pengungsi Ukraina itu dapat bantuan dari pemerintah. Ya, jadi tidak dibiarkan saja rakyatnya membantu, tapi dibantu oleh pemerintah. Yang menampung pengungsi itu dibantu oleh pemerintah. Ya sampai 6 sampai 5 sampai 6 juta rupiah per bulan misalnya untuk membantu masyarakatnya yang mau menampung pengungsi itu. Nah itulah itu juga bentuk sosial dari pemerintahannya misalnya gitu. Nah ya otomatis juga terapkannya tentunya lebih dari itu bantuannya. Mungkin ada bantuan kesehatan, bantuan sekolah dan sebagainya gitu. Nah itu yang mudah-mudahan juga untuk Indonesia juga makin lama makin sejahtera seperti itu. Jangan mungkin tidak perlu juga memahami sebagai sistem ekonomi, misalnya tidak kaku sistem ekonomi yang diterapkan misalnya. Karena waktu itu saya pernah mendengar ya ada yang sistem ekonomi yang dianut Jokowi itu kan sosialis gitu. Ya kalau sosialis itu untuk membantu rakyatnya nggak apa-apa, ya. Karena memang perlu dibantu rakyatnya perlu dibantu. Nah untuk apa dipaksakan kapitalis? Kalau rakyatnya sengsara, ya rakyatnya dibiarkan untuk mengerjakan kesejahteraan sendiri. Hanya akhirnya jadi banyak yang miskin misalnya. Memang perlu bantuan itu. Nah itulah perlunya intervensi itu. Ya. Kemudian satu lagi yang menarik dari pemerintahan sekarang ini, kalau zaman dulu itu kan kalau ada yang namanya hot money. Ya. Kalau misalnya ada kenaikan suatu barang misalnya, maka biasanya tingkat bunga langsung naikkan. Jika suku bunga naik, nanti orang menyimpan uangnya di bank, otomatis harga bunga itu mahal. Nah, sekarang kan tidak. Walaupun ada hot money, ya, tapi tingkat bunga tidak naik, tapi malah diturunkan karena kapasitas kita masih besar gitu. Kita masih punya lahan yang luas, ya, yang bisa dikelola dan belum terolah misalnya, sehingga itu bisa dikembangkan. Nah kalau dulu kan tidak. Dulu kalau ada hot money itu langsung tingkat bunga naik. Sehingga orang yang bisa berusaha itu hanya orang-orang tertentu saja gitu, yang punya uang. Nah, kalau sekarang siapa saja bisa, ya, dan dibantu oleh negara. Gitu. Dan ketiga adalah secara langsung melakukan kegiatan ekonomi, yaitu dengan adanya badan usaha negara. Ada di bidang perkebunan, ya. Perkebunan itu siapa coba? Ada PNPR misalnya, PTPN, ya. Ada di bidang angkutan dan sebagainya. Nah, itu adalah mendapat tugas dari pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut, ya, terutama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, misalnya PLN, ya, Pertamina dan sebagainya, gas dan sebagainya. Gitu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini barangkali silahkan kalau ada yang tanyakan. Kalau yang tanyakan silahkan. Apakah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke. Mudah-mudahan minggu depan bukunya sudah dapat. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya tutup dulu. Nah. Absennya sudah diisi semuanya? Sudah, Pak.
Nah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. nah ya. 28. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa untuk hari ini cukup itu saja. Ya. Kita teruskan hari Senin ya. Kita teruskan hari Senin untuk ABT 2C. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.